Presiden Prabowo Subianto juga meminta aparat untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga melakukan penyelidikan, investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini, ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait penegakan hukum, Barreskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Barreskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni, menjelaskan penetapan 72 tersangka berasal dari 89 laporan yang ditangani 9 jajaran Polda. Polri akan terus menindak tegas para pelaku penembakan lahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kabut asap. Penyidik telah melakukan penyitaan barang Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu. Itu mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini. Pemirsa, Istana bantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk jadi koordinator tangani kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutla, namun tidak ada penunjukan khusus ke Haji Isyam. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya Di media sosial itu kan sampai trending gitu, tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu lah jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu
ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya itu tidak kan, karena kewenangannya bukan di situ. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi khusus kepada kepala daerah dalam rangka menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Mendagri tegaskan larangan total bagi siapapun untuk membuka lahan dengan cara membakar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan aturan pelarangan buka lahan dengan cara membakar yang berlaku bagi seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Berbeda dengan aturan sebelumnya, kini tak ada lagi pengecualian termasuk untuk alasan adat istiadat. Tito menyampaikan bahwa instruksi ini sudah diterbitkan pada 22 Agustus 2026. Instruksi ini juga selaras dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pada pelaku pembakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Tito juga mengungkap strategi pemerintah dalam menghadapi karhutla. Di antaranya melakukan lokalisir dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan memobilisasi kekuatan dari berbagai kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangani kebakaran udara, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan api dan membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutla. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rentetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena orang standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar salat istisqo atau salat meminta hujan pada Minggu pagi. Doa bersama digelar di tengah karhutlah dan kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah. Salat istisqo digelar di kawasan Bundaran Besar Tawalang, Palangkaraya dan diikuti masyarakat bersama sejumlah unsur terkait. Mereka memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membantu mengatasi karhutlah. Di sisi lain, upaya pemadaman karhutlah terus dilakukan Satgas, baik melalui operasi darat maupun dukungan helikopter waterbombing. Hujan diharapkan dapat membantu memadamkan api dan mengurangi kabut asap. Semoga keadaan bisa menjadi baik seperti semula, terus juga tidak ada asap, terus semua aktivitas masyarakat bisa lancar seperti biasa. Sementara itu pemirsa, unggahan ucapan ulang tahun untuk istri Gubernur Kalimantan Tengah menjadi sorotan. Unggahan tersebut menuai kritik karena dinilai tak tepat di tengah bencana karhutlah yang melanda. Ucapan selamat ulang tahun untuk Aisyah Isia Agustiat, istri Gubernur Agustian Sabran, diunggah akun resmi Disbudpar Kalimantan Tengah 2 hari lalu pada 21 Agustus 2026. Ucapan ini pun langsung menjadi perhatian karena muncul ketika Kalimantan Tengah sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Netizen pun mempertanyakan empati dan relevansi publikasi ucapan ulang tahun di tengah darurat karhutlah.